Ya, kita sudah masuk dalam segmen terakhir, segmen kesimpulan, dan pastinya saya juga akan menanyakan kepada narasumber saya catatan penting apa yang kira-kira bisa jadi satu pernyataan atau mungkin sikap dari Bang Luhut dan juga Bang Tantowi dan juga Ibu Dewi. Kita mulai dari Bang Luhut dulu. Jadi ini jangan diteruskan ya. Oke. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, kalau diteruskan menjadi peradilan yang sesat ya. Dan korbannya adalah masyarakat banyak. Karena komunikasi ini kan sudah milik semua masyarakat, tadi dicontohkan oleh Bung Tantowi. Mahasiswa pun kan sekarang ini kalau mendaftar untuk menjadi mahasiswa sudah pakai internet. Jadi kalau dikatakan bahwa perusahaan jasa internet itu harus membayar pajak frekuensi, BHP frekuensi, ada upfront fee, itu kan artinya harus bayar triliunan rupiah. Jadi berarti kalau ada jasa internet nanti harus bayarnya juga ratusan juta kan gitu kan. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi ini harus di stop. Dan yang kedua, kami kan sudah tanya ke regulator, Anda nggak salah, Anda benar kan gitu kan, Anda nggak punya kewajiban gitu. Nah, pertanyaannya kan kepada siapa lagi kami bertanya dan minta perlindungan kan gitu. Nah, kebetulan ada anggota DPR di sini kan. Nah, jadi supaya di antara dua instansi pemerintah itu saling mengklarifikasi kan begitu. Jadi barangkali atasannya menteri ini barangkali yang perlu turun tangan kan bareng itu supaya siapa itu Bang? Saya nggak tahu, makanya DPR yang tahu kan begitu. Nah, dan sekarang PT UN sudah mengkonfirmasi bahwa nggak ada, paling tidak untuk sementara nggak boleh dipakai laporan BPKP itu bahwa telah terjadi kerugian negara gitu. Jadi karena itu maka di stop dulu gitu sampai semuanya clear, jangan sampai terjadi nanti kerugian seperti PT UN katakan yang lebih besar gitu loh. Jadi harus dihentikan ini saya kira. Oke. Dari Ibu Dewi sendiri, dari Mastel? Mas sendiri sangat berharap bahwa tadi Bang Luhut katakan bahwa harus di stop. Jadi Mas sendiri sangat berharap hari Senin ini pengadilan bisa memutuskan mengatakan bahwa mereka tidak berwenang, Pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Jadi menerima eksepsinya yang disampaikan oleh Pak Indar dalam hal ini. Dan kemudian juga untuk itu kami sangat berharap sekali kepada para hakim di Tipikor untuk juga melihat dengan jernih masalah ini, karena itu juga kami juga di Mastel, di masyarakat telematika ini kita juga sedang melakukan suatu upaya yang dinamakan sahabat peradilan. Kita sebutkan adalah Friends of Court atau amicus curiae. Nah, di beberapa negara ini sudah biasa dilakukan seperti ini, dan kemudian juga kalau misalnya Mas Restu ingat kasusnya Prita, itu pun juga adalah suatu gerakan masyarakat yang memberikan memberikan perhatian lebih dan kemudian juga berusaha untuk memberikan pemahaman juga dan juga memberikan pandangan kepada para hakim bahwa seperti apa sih sebetulnya yang terjadi, jadi pandangan yang netral, tidak dari pihak-pihak yang bertikai di pengadilan, betul-betul pandangan yang netral dari para akademisi, dari masyarakat, dari juga mungkin para ahli untuk masalah ini, sehingga hakim mendapatkan pemahaman yang benar. Dan kemudian kita sangat berharap sekali bahwa bisa selesai hari Senin sehingga kita bisa kembali bekerja, internet kembali para ICT para ISP di Indonesia kembali melayani internet dengan baik, dengan murah, tidak lagi ratusan juta, bisa bernapas lega, tidak lagi ratusan juta seperti yang Bang Luhut sampaikan ya. Jadi bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan kemudian juga jangan lupa juga Mas Restu, itu dari studinya Bank Dunia, peningkatan 10% untuk akses di dalam broadband itu meningkatkan GDP 1,3%. Jadi sangat sangat banyak sekali kontribusinya ini kalau misalnya internet bisa bagus. Dan itu akan selalu tumbuh, Ibu. Betul, akan selalu tumbuh. Itu mungkin jadi kita sangat berharap hakim terbuka hati nuraninya melihat dengan jernih masalah ini. Itu mungkin Mas Restu. Dan terakhir dari Komisi 1 dari Bang Tantowi seperti apa? Ya, kita samalah harapan kita ya kurang lebih bahwa kita tidak mau terjadinya apa yang disebut dengan kiamat internet itu. Saya melihat dari sisi waktu tidak terlambat, artinya masih bisa diselamatkan ini ya. Karena kalau sampai itu terjadi, maka secara langsung kita sebagai penyelenggara negara ini ya
tidak mendukung upaya presiden ya yang bersusah payah bersafari ke luar negeri ya dalam rangka merayu para investor itu untuk datang ke Indonesia. Sekarang aja presiden lagi nggak di sini, lagi bersafari ke Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Salah satu tujuannya itu adalah di samping mempererat hubungan bilateral, juga adalah dalam rangka mendatangkan investasi ke Indonesia. Nah, jangan sampai upaya tersebut ya sudah capek itu pasti itu, merayu itu kan capek, ya kan? Terutama melihat iklim Indonesia seperti sekarang ini. Nah, jangan sampai ya, mereka yang ada di sini itu kita tidak pelihara dengan baik. Karena salah satu cara untuk mendatangkan investasi ya dalam jumlah banyak ke depan itu adalah dengan memelihara investasi yang ada. Apabila kita bisa menciptakan iklim investasi yang sejuk, maka dengan sendirinya itu akan menjadi advertansi atau iklan yang baik bagi calon-calon investor berikutnya. Yang dicari oleh investor itu cuma satu, kepastian hukum. Betul. Nah, itu yang harus kita jual. Artinya Komisi 1 juga harus bisa merayu Kejagung ya untuk tidak hanya menerima dari satu pelapor pertama, tapi juga bisa mengambil masukan dari pihak lain ya. Kita akan usahakan segala upaya ya, tentu saja dalam koridor konstitusi untuk dapat memberikan gambaran lah, ya, memberikan penjelasan dalam versi kami ya kepada kejaksaan maupun pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Oke, terima kasih Ibu Dewi, Bang Tantowi dan juga Bang Luhut atas kehadiran di sini, dan demikian ICT for Indonesia. Semoga obrolan kami dan malam ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan saya Resto Ditomo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di ICT for Indonesia berikutnya.